Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizma Maulani Iskandar, NIM 23030151127. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas mata kuliah sistem terdistribusi, yaitu tugas review jurnal. Untuk jurnal yang pertama yaitu berjudul penerapan sistem terdistribusi pada database website forum GCP yang ditulis oleh Ikral Bagaskara dan Anggun Berliana Agustina pada tahun 2023. Dan untuk tujuan penulisan jurnal tersebut itu untuk menerapkan sistem terdistribusi pada database website forum menggunakan Google Cloud Platform atau yang sering disebut GCP untuk meningkatkan kinerja server MySQL. Dan untuk metodologi yang digunakan di jurnal ini yaitu menggunakan deskriptif. Implementasi melibatkan layanan Cloud SQL di GCP untuk membuat replika baca atau read replika dari database utama. Pengujian dilakukan melalui simulasi beban tinggi termasuk 500.000 query insert dan 1 juta query read secara bersamaan. Dan di sini juga ada contoh gambar untuk arsitektur read replika. Dan untuk hasil utama dari jurnal ini yaitu penerapan sistem terdistribusi dengan teknik read replika mampu meningkatkan kinerja dan ketersediaan data beban query dari write dan read terpisah sehingga server utama tidak terbebani secara penuh. Dan untuk selanjutnya itu ada analisis konsep sistem terdistribusi. Yang pertama untuk mutual exclusion, pada jurnal ini diterapkan secara ketat pada operasi write. Dalam arsitektur master slave primary read replika, hanya primary instance master yang diizinkan melakukan operasi write modifikasi data untuk memastikan konsistensi data yang merupakan bentuk mutual exclusion yang ketat. Dan untuk selanjutnya itu untuk distribute deadlock detection, pada jurnal ini itu tidak relevan karena sistem ini tidak berfokus pada transaksi kompleks yang melibatkan penguncian banyak sumber daya bersamaan oleh berbagai proses yang menjadi pemicu deadlock. Dan untuk yang terakhir itu untuk protokol persetujuan atau agreement protocol diwujudkan oleh protokol replikasi. Replikasi di Cloud SQL adalah mekanisme persetujuan yang memastikan read replika atau slave menyepakati nilai data yang sama dengan master. Data yang ditulis ke master direplikasi ke slave secara otomatis untuk mencapai persetujuan nilai data antar node. Selanjutnya untuk jurnal kedua yang berjudul Implementasi Sistem Terdistribusi Aplikasi Mobile Rekomendasi Wisata Jawa Barat menggunakan Framework Flutter yang ditulis oleh Lulu Safira, Ali Nur Ihsan, Lulu Yuliastuti, dan Nailatul Faizah pada tahun 2024, volume 10 nomor 2. Untuk tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk mengembangkan aplikasi mobile rekomendasi wisata atau AIGO di Jawa Barat yang menggabungkan pembelajaran mesin, APA, komputasi awan, Firebase, dan web server. Dan untuk metodologi yang digunakan pada jurnal ini itu menggunakan model waterfall. Tahapan meliputi definisi kebutuhan melalui web scraping dan observasi, desain sistem, implementasi, pengujian sistem atau sering disebut black box testing, dan pemeliharaan. Aplikasi dibangun dengan framework Flutter dan bahasa Dart. Di sini juga ada contoh gambar waterfall method pada 2 dimensi. Dan hasil utama dari penulisan jurnal ini yaitu aplikasi AIGO berhasil memberikan rekomendasi wisata berdasarkan rating tertinggi dari pengunjung. Pengujian fungsionalitas atau black box testing menunjukkan hasil yang sesuai harapan dan valid untuk fitur-fitur utama seperti search rekomendasi, geolokasi, dan ubah profile. Selanjutnya untuk analisis konsep sistem terdistribusi pada jurnal ini yang pertama itu untuk
mutual exclusion pada jurnal ini itu diperlukan pada backend atau Firebase atau API. Meskipun client server sederhana, ketika banyak pengguna mencoba mengubah data profile atau memberikan rating pada saat yang sama, mekanisme mutual exclusion ini sangat penting pada backend atau Firebase untuk memastikan bahwa hanya satu transaksi write yang berhasil pada satu waktu, menjaga integritas data pengguna. Dan selanjutnya itu untuk distribute deadlock detection pada jurnal ini itu tidak relevan karena sistem ini fokus pada interaksi mobile client dengan backend as a service dan tidak melibatkan log sumber daya secara bersamaan yang akan memicu deadlock. Dan untuk yang terakhir itu untuk protokol persetujuan atau agreement protocol diwujudkan melalui protokol API atau web service, protokol HTTP atau HTTPS. Yang digunakan API adalah bentuk persetujuan tentang bagaimana klien dan server bertukar data. Data rekomendasi yang disepakati rating tertinggi dibagikan kepada klien melalui persetujuan format API. Selanjutnya untuk jurnal ketiga itu yang berjudul pengembangan metode sistem terdistribusi peer-to-peer and client server untuk informasi hasil pertanian menggunakan IoT yang ditulis oleh Freddy Susanto, Diah Aryani, dan Ari Asmawati pada tahun 2020. Selanjutnya di sini ada tujuan penulisan jurnal yaitu mengembangkan sistem terdistribusi untuk menghimpun informasi informasi hasil pertanian secara real time menggunakan teknologi IoT atau kepanjangan dari Internet of Things dengan metode gabungan peer-to-peer dan client server. Selanjutnya metodologi yang digunakan di jurnal ini itu menggunakan 3 layer. Akuisisi data dari sensor oleh Arduino Uno, transport data P2P dari Arduino ke Raspberry Pi, dan pengolahan data client server dari Raspberry Pi ke smartphone. Sumber daya yang digunakan itu menggunakan panel surya. Di sini ada contoh gambar untuk metode penelitian arsitektur IoT. Dan selanjutnya hasil utama yang dihasilkan dari penulisan jurnal ini itu menghasilkan prototipe menggunakan Raspberry Pi dan Arduino Uno berhasil mengumpulkan data dan mengirimkan informasi hasil panen ke smartphone. Metode gabungan P2P dan client server menjadikan data lebih efisien dan tepat. Selanjutnya untuk analisis konsep sistem terdistribusi, yang pertama itu untuk mutual exclusion pada jurnal ini itu implisit pada channel komunikasi P2P. Ketika beberapa node Arduino Uno mencoba mengirim data sensor melalui P2P ke Raspberry Pi kolektor secara bersamaan, diperlukan protokol mutual exclusion meskipun sederhana untuk mengendalikan akses ke channel fisik USB Type B atau logis untuk mencegah tabrakan data. Dan untuk yang kedua itu untuk distribute deadlock detection pada jurnal ini itu tidak relevan karena aliran data sebagian besar adalah satu arah sensor ke Raspberry Pi dan ke smartphone dan tidak melibatkan permintaan sumber daya yang saling menunggu di antara node. Dan untuk protokol persetujuan atau agreement protocol pada jurnal ini itu diwujudkan pada layar transport data. Persetujuan transport data, protokol persetujuan termasuk protokol TCP atau IP yang digunakan untuk frame data harus diterapkan pada komunikasi P2P atau dari Arduino ke Raspberry Pi dan client server dari Raspberry Pi ke smartphone untuk memastikan semua pihak menyepakati format, kecepatan, baud rate, dan integritas data yang dikirimkan. Selanjutnya untuk jurnal yang keempat yaitu berjudul konsep sistem terdistribusi pada pelayanan terpadu kelurahan menggunakan TCP yang ditulis oleh Joko Triyono, Elroy Abramnugrahta Sitepu, dan Adi Kurniawan yang ditulis pada tahun 2025.
Di sini ada tujuan penulisan jurnal itu untuk mengimplementasikan konsep sistem terdistribusi yang menghubungkan sistem informasi lokal atau local host, sisduk kelurahan sisduk kelurahan dengan klien apps publik smartphone dukuh melalui bantuan server TCP publik sambil menjaga keamanan data. Dan metodologi yang digunakan pada jurnal ini itu menggunakan studi kasus dengan metode simulasi skala laboratorium, menggunakan server TCP publik di area internet dan klien desktop sisduk di kelurahan. Untuk menjadi perantara komunikasi data menggunakan TCP dengan format pesan khusus. Klien desktop sisduk hanya memiliki privilege select ke database sisduk. Dan di sini ada contoh gambar untuk desain arsitektur sistemnya. Dan selanjutnya hasil utama dari penulisan jurnal ini itu yaitu konsep terdistribusi berhasil digunakan untuk menghubungkan sistem informasi yang tidak berada dalam satu jaringan saling asing. Keamanan data lebih terjamin karena database sisduk tidak diletakkan di area publik. Server dan klien berhasil terhubung dan melakukan transaksi penerimaan surat. Selanjutnya untuk analisis konsep sistem terdistribusi, yang pertama untuk mutual exclusion. Pada jurnal ini diperlukan pada backend sisduk. Walaupun klien desktop sisduk hanya memiliki hak select, proses pemrosesan permintaan di sisi klien sisduk dan potensi select yang lama dari berbagai permintaan dapat memerlukan mutual exclusion untuk mencegah data yang dibaca menjadi outdated atau tidak konsisten jika ada proses write internal. Untuk yang kedua itu untuk distribute deadlock detection, pada jurnal ini itu tidak relevan karena transaksi permintaan layanan, misalnya permintaan akte kematian, umumnya bersifat read only untuk klien desktop sisduk, sehingga kecil kemungkinan terjadi deadlock sumber daya yang terdistribusi. Dan untuk yang ketiga itu untuk protokol persetujuan agreement protokol, pada jurnal ini itu sangat relevan karena melalui TCP dan protokol aplikasi custom. Karena keandalan TCP menjamin pengiriman pesan, protokol persetujuan juga diwujudkan melalui format data custom. Semua komponen klien apps, server TCP dan klien desktop sisduk harus menyepakati format pesan ini agar permintaan transaksi dapat diproses dan direspon dengan benar. Dan selanjutnya itu untuk jurnal kelima yang berjudul Evaluasi Literatur Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Sistem Terdistribusi untuk Pelayanan Kesehatan, yang ditulis oleh Umi Vidya Hamidah dan Pramono pada tahun 2024. Selanjutnya di sini ada tujuan penulisan jurnal ini untuk mengevaluasi penggunaan teknologi blockchain dalam sistem terdistribusi untuk layanan kesehatan dengan fokus pada aplikasi, manfaat, dan tantangan. Dan metodologi yang digunakan dari penulisan jurnal ini itu menggunakan tinjauan pustaka atau literatur review terhadap berbagai artikel dan jurnal ilmiah mengenai blockchain di industri kesehatan yang terbit pada tahun 2022 hingga 2024. Dan hasil utama dari penulisan jurnal ini itu blockchain berpotensi besar untuk meningkatkan keamanan dan privasi data medis, mendukung interoperabilitas sistem, dan memberikan kendali lebih besar atas data kepada pasien. Implementasi blockchain yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem layanan kesehatan secara signifikan. Selanjutnya di sini ada analisis konsep sistem terdistribusi. Dan untuk yang pertama ini, untuk mutual exclusion dikesampingkan demi konsensus. Blockchain didesain untuk lingkungan tanpa kepercayaan atau trustless dan tidak menggunakan mutual exclusion tradisional untuk write. Sebaliknya, ia menggunakan protokol konsensus yang memungkinkan many writes untuk agree pada satu versi data yang akan ditambahkan ke ledger. Dan untuk distribute deadlock detection pada jurnal ini itu tidak relevan karena data di blockchain bersifat append only, hanya tambah doang gitu dan tidak dapat dihapus atau diubah. Sifat ini menghilangkan kebutuhan akan mekanisme locking data yang diperlukan untuk mendeteksi deadlock.
Dan untuk yang terakhir itu protokol persetujuan atau agreement protocol. Pada jurnal ini itu sangat relevan inti dari blockchainnya gitu, karena protokol persetujuan atau algoritma konsensus adalah esensi dari blockchain. Protokol ini misalnya proof of work atau mekanisme lainnya adalah yang memungkinkan semua node dalam jaringan terdistribusi untuk mencapai persetujuan tentang keabsahan dan urutan blok transaksi yang baru. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.